Indonesia, bertemu lagi dengan saya, Meli Puspitasari, di Ngopi Sore, ngobrol parenting Indonesia sore-sore. Kopinya enak sekali. Di Ngopi Sore, kita menerima banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram kita, di Humanika Info dan juga di Instagram pribadi saya, Meli NLP. Ada beberapa pertanyaan dan kita akan ambil satu pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana caranya membangunkan anak di pagi hari. Ayah bunda, seringkali kita sebagai orang tua memulai pagi hari harusnya dengan banyak tersenyum. Tapi ketika kita mulai membangunkan anak-anak kita, anak-anak tercinta, maka yang terjadi bukanlah sebuah senyuman, tapi perasaan dongkol, jengkel, kesal. Karena apa? Karena anak-anak yang dibangunkan itu susah sekali untuk langsung bisa bangun dari tempat tidurnya. Siapa di antara ayah bunda yang kemudian mengalami hal seperti ini? Ayo sayang bangun. Iya ma. Ayo sayang bangun. Iya ma. Tapi anaknya tidak bergerak-gerak dari tempat tidur. Saya juga dulu mengalami hal tersebut, mulai dari kelahiran anak pertama, kedua, ketiga, itu saya lewati. Dan apa yang terjadi? Hari saya, pagi hari sudah dimulai dengan rasa marah, penuh dengan emosi-emosi negatif. Dan efeknya adalah ketika sampai di kantor, maka moodnya yang muncul adalah mood emosi negatif. Nah, namun itu bisa segera diatasi setelah saya kemudian menerapkan cara-cara yang sebentar lagi akan kita sampaikan di sini. Mau tahu caranya? Jangan lupa teruslah memberikan komen, like, subscribe supaya sesi-sesi selanjutnya bisa tetap kita hadirkan di Ngopi Sore, ngobrol parenting Indonesia sore-sore. Kita akan mulai dari beberapa hal. Ayah bunda, ketika membangunkan anak pagi hari, maka yang perlu diperhatikan adalah gelombang otak yang terjadi pada individu itu mulai dari bawah, mulai dari gelombang otak delta, theta, alfa, kemudian naik lagi ke beta. Ketika mereka baru melek, bahasanya baru melek, baru kemudian membuka mata, maka sebenarnya dengan gerakan yang malas-malas untuk bangun dari tidur, itu sebenarnya mereka sedang mengalami gelombang yang mulai dari gelombang mimpi tadi, gelombang sangat pulas tidurnya dari gelombang delta naik ke gelombang theta. Di gelombang theta ini sebenarnya situasi di mana kita sangat diberikan peluang untuk memberikan hal-hal baik yang akan kita install kepada anak-anak kita. Misal, ketika bangun pagi, kita bisa datang ke mereka, kemudian katakan bahwa ayo sayang kita bangun sambil memeluk mereka, sambil mengusap kepala mereka, atau melakukan sentuhan-sentuhan kasih sayang yang lainnya yang mereka sungguh-sungguh nikmati. Maka pada saat itu ayah bunda ucapkanlah kata-kata yang juga sangat baik. Misal seperti ini, ayo bidadari surga mama, kita bangun, yuk kita absen dulu, kita sholat, kita absen supaya Allah nanti akan semakin memberikan kita rezeki yang amat banyak untuk kita ada di dunia dan memberikan keselamatan kita. Atau yang simpelnya, panggil mereka dengan apa yang mereka sukai. Misal anak saya yang ketiga namanya Farhan. Ketika ditanya cita-citamu apa nak? Aku mau jadi pengusaha. Maka panggillah mereka dengan kata-kata atau sebutan pengusaha. Ayo Farhan, bangun, pengusaha mama yang hebat. Kita sekarang sholat subuh, kita absen dulu supaya Allah menambah rezeki kita dan membuat kita bisa bahagia dunia akhirat. Kalau misalnya itu belum ampuh, maka kita lakukan saja. Ayo sayang, kita dekati, kemudian kita ambil kepalanya atau pundaknya, kita angkat pelan-pelan. Ayo nak, yuk kita absen dulu. Kamu kan menjadi pengusaha, maka ini adalah saat yang tepat untuk membuat doa-doamu terkabul menjadi pengusaha yang hebat. Nah, ayah bunda harus lakukan itu beberapa kali. Maka bisa hari ini, bisa besok atau lusa. Maka lihatlah pembuktiannya. Yang kedua, jangan menggunakan bahasa-bahasa negatif atau dengan marah-marah.
Karena ketika marah-marah di pagi hari, maka itu sama dengan kita menginstal hal-hal negatif kepada si anak. Dan efeknya adalah anak mengalami emosi-emosi negatif yang nanti akan bisa terakumulasi dan akan diekspresikannya ketika mereka ada di sekolahan. Maka mulailah dengan kata-kata yang baik, karena kata-kata yang baik itu menjadi sebuah proses menginstal bagi anak di pagi hari. Ayah bunda, yang ketiga yang perlu diingat adalah gunakan pagi hari untuk membangunkan mereka dengan hal-hal positif. Banyak-banyaklah mengucapkan kata-kata positif di pagi hari dan memberikan apresiasi. Bisa, nah gitu, ini baru pengusaha hebat. Nah gitu, ini baru bidadari kecil mama. Ayo nak yuk kita segera lakukan. Ayo mama yakin sekali kamu bisa. Atau hal-hal lain yang bisa memberikan motivasi. Kenapa? Karena di pagi hari itu ketika anak-anak juga memulai harinya dengan senyuman, maka sesungguhnya ia membantu kita juga memulai hari kita dengan senyuman. Sehingga ketika ayah bunda sampai di kantor, moodnya juga menjadi jauh lebih baik dan siap lebih produktif untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang jelas pekerjaan kita lancar, anak-anak kita bahagia. Dan yang keempat, ayah bunda, kita lakukan hal seperti ini ketika sudah selesai di sesi pagi hari, mereka bangun, mereka mandi, kemudian mereka berpakaian dan mereka makan. Maka ketika keluar dari rumah, maka berikan salah satu hal yang paling hebat, yang paling saya sukai, yaitu pelukan. Jadi lepas mereka dengan pelukan. Tapi mereka nggak mau Mbak Meli karena udah gede. Bahkan bisa dengan hanya mengusap saja kepala mereka untuk si kakak yang sudah gede, yang sudah ganteng, atau si mbak yang sudah tampil cantik, yang malu untuk dipeluk, maka bisa dengan menyentuh pundaknya, dengan mengusap kepalanya, sambil katakan, kamu adalah kebanggaan mama, dan mama bangga sekali memiliki kamu. Hari ini adalah hari yang terhebat untuk kamu membuktikan bahwa kamu memang anak yang hebat. Dan yang terakhir, kelima adalah gunakan doa dalam hati ketika mereka keluar dari rumah. Doakan mereka di dalam hati, karena doa seorang ibu atau ayah itu adalah doa yang tidak ada batasnya, yang langsung insya Allah diijabah oleh Allah. 5 tips tadi silahkan digunakan, karena saya juga menggunakannya. Maka mudah-mudahan insya Allah kita yakini memulai pagi hari dengan senyum memudahkan kita untuk membangunkan anak ketika bangun tidur, akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang cute, keluarga yang betul-betul menjadi keluarga yang dirindukan oleh setiap anggota keluarga di dalam. Nah, jika ayah bunda memiliki pertanyaan-pertanyaan lainnya, silakan nanti kirim pertanyaan itu melalui Instagram kita, Humanika Info, atau Meli NLP, supaya nanti akan kita bahas di acara Ngopi Sore. Ngobrol Parenting Indonesia sore-sore. Jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya ya, supaya kita bisa ngobrol banyak hal yang membuat keluarga-keluarga Indonesia menjadi keluarga-keluarga hebat dan dapat diandalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.